Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah pendekatan dalam studi kepemimpinan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, pendekatan untuk mempelajari kepemimpinan, ya kalau menurut slide ini ada 4 ya Mas dan Mbak ya. Yang pertama, pendekatan ciri. Pendekatan ini menekankan pada atribut atau sifat yang ada pada pemimpin. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini menekankan pada penelitian tentang sifat dari pekerjaan manajerial dan membandingkan perilaku pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, pendekatan kekuasaan pengaruh. Dengan mempelajari proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya, jumlah dan jenis kekuasaan dan cara kekuasaan tersebut digunakan. Yang keempat, pendekatan saya ulangi lagi. Yang keempat adalah pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan pada faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan, sifat lingkungan, dan karakter pengikutnya. Oke, pendekatan sifat-sifat kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan melalui sifat bakat berdasarkan teori kesifatan, bahwa pemimpin yang baik itu dilahirkan bukan diciptakan. Namun anggapan itu gugur, maka Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dukungan berprestasi, dan sikap-sikap hubungan kemanusiaan ya. Ini sepertinya salah ketik Mas dan Mbak sekalian. Pendekatan sifat atau ciri adalah teori yang mengkaji ciri-ciri dan karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: ambisi dan semangat, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan luas dalam menyesuaikan perilaku mereka ke dalam situasi yang berlainan. Oke, masuk ke pendekatan perilaku. Adalah pendekatan yang mengemukakan bahwa perilaku khusus membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Teori ciri akan menjadi dasar dari memilih orang yang tepat, sedangkan teori perilaku dapat melatih orang yang tepat. Oke, ini teori perilaku Ohio. Penelitian Universitas Negeri Ohio. Struktur pemrakasa, tingkat di mana pemimpin berkemungkinan mendefinisikan dan menstruktur perannya dan peran para anak buahnya dalam mengupayakan pencapaian sasaran. Pertimbangan, tingkat di mana pemimpin berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan dengan rasa saling percaya, penghormatan terhadap gagasan bawahan, dan menghargai perasaan mereka. Oke, ini teori perilaku Michigan, penelitian Universitas Michigan. Ya, poin-poinnya: pemimpin berorientasi karyawan, menekankan pada hubungan antar manusia, memberikan perhatian pribadi terhadap kebutuhan karyawan, dan menerima perbedaan individual di antara para anggota. Poin berikutnya, pemimpin berorientasi produksi, pemimpin yang menekankan pada aspek-aspek teknis atau tugas atas pekerjaan tertentu. Oke, kisi-kisi manajerial dan Skandinavia. Matriks 9x9 yang menjabarkan 81 gaya kepemimpinan yang berbeda didasarkan pada kepedulian akan orang dan kepedulian akan produksi.
penelitian Skandinavia, berpendapat bahwa dunia yang berubah membutuhkan dimensi baru, yaitu pemimpin yang berorientasi pengembangan, pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari ide-ide baru, serta menciptakan dan mengimplementasikan perubahan. Oke, ini ya managerial grid oleh Black and Moulton di tahun 1969. Oke, jadi apa namanya, Mas dan Mbak sekalian, untuk yang sumbu X ada perhatian pada tugas ya. Jadi mulai dari rendah, yang sebelah kiri ini rendah hingga tinggi. Sedangkan sumbu Y adalah perhatian pada perhubungan orang. Sama, yang bawah rendah, maksudnya ada rendah dan tinggi. Yang bawah rendah, yang atas tinggi gitu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi ini ada manajemen 1.1, ada manajemen 1.9, kemudian manajemen 5.5, kemudian ini manajemen 9.9 dan manajemen 9.1. Seperti ini ya, ada apa namanya ya, pembagian gitu yang sumbu X ini mulai dari 1 sampai 9 gitu ya, dan apa namanya, yang sumbu Y juga dari 1 sampai 9 gitu ya, makanya muncul angka 1 hingga 9 gitu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, rangkuman pendekatan perilaku. Teori ini berhasil mengidentifikasikan hubungan yang konsisten antara pola perilaku kepemimpinan dan kinerja kelompok, tetapi tidak mampu menjelaskan faktor-faktor situasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan. Oke, ini pendekatan situasional pada kepemimpinan. Pendekatan situasi didasarkan pada asumsi bahwa semua contoh kepemimpinan yang berhasil agak berbeda dan membutuhkan kombinasi yang unik dari pemimpin, pengikut, situasi kepemimpinan. Interaksi ini menggunakan rumus SL sama dengan fungsi dari L, F, dan S ya, Mas dan Mbak ya. Jadi keterangannya, SL adalah kepemimpinan yang berhasil. Ya, F ini fungsi ya, ini yang ini. Kemudian L, S, dan F ini adalah pemimpin, pengikut, dan situasi gitu ya. Tebakan saya ya, L itu leader, F itu follower, S itu situation ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, pendekatan situasional oleh A. Fiedler. Teori situasional atau kontingensi, Roberts and Gibbs. A. Ya, model Fiedler. Model ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan. Saya ulangi. Model ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan pada tingkat mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin tersebut. Untuk itu, Fiedler melakukan penilaian untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan melalui kuesioner Least Preferred Co-worker (LPC), yaitu suatu instrumen untuk mengukur apakah seseorang berorientasi tugas pada kondisi ini. LPC positif, AE semakin berpikir positif terhadap rekan kerja. Yang berikutnya, jika pada kondisi di mana berorientasi pada hubungan, maka LPC negatif, AE semakin berpikir negatif terhadap rekan kerja.
Oke, mendefinisikan situasi dinilai berdasarkan, ini yang kedua ya, poin-poinnya hubungan pemimpin anggota, tingkat keyakinan, kepercayaan, dan hormat bawahan terhadap pemimpin mereka. Berikutnya, poin berikutnya, struktur tugas, tingkat prosedur penugasan pekerjaan, struktur atau tidak terstruktur. Kemudian poin berikutnya, kekuasaan jabatan, pengaruh yang muncul dari jabatan struktural formal. Setelah dihitung LPC dan didefinisikan situasi, akhirnya disesuaikan keduanya. Oke, ini pemimpin yang berorientasi tugas cenderung berprestasi lebih baik dalam situasi yang menguntungkan 1, 2, 3, dan dalam situasi yang tidak menguntungkan 8. Pemimpin yang berorientasi hubungan cenderung berprestasi lebih baik dalam situasi yang cukup menguntungkan 4, 5, 6. Seperti itu ya. Jadi memang situasi berpengaruh di sini Mas dan Mbak terhadap prestasi seorang pemimpin. Oke, yang B, teori situasional Hersey dan Blanchard (SLT) adalah teori kontingensi yang memusatkan perhatian pada pengikut. Yang mengatakan, jika pengikut tidak mampu dan tidak ingin melakukan tugas, pemimpin perlu memberikan alasan yang khusus dan jelas. Jika pengikut tidak mampu dan ingin, saya ulangi lagi. Jika pengikut tidak mampu dan ingin, pemimpin perlu memaparkan orientasi tugas-tugas yang tinggi. Jika pengikut mampu dan tidak ingin, pemimpin perlu mendukung dan partisipatif. Jika pengikut tidak mampu dan tidak ingin ya, Mas dan Mbak ya. Oh maaf, sudah ada di awal. Jadi memang seperti ini, mohon maaf. Jika pengikut mampu dan ingin, pemimpin tidak perlu berbuat banyak. Oke, yang C, Leader Member Exchange, LMX teori. Para pemimpin menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar. Bawahan dengan status kelompok dalam akan berkinerja, memiliki tingkat pengunduran diri lebih rendah dan tingkat kepuasan kerja lebih tinggi. Ya, yang D, PET Goal Theory. Teori yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah mendampingi pengikut dalam meraih sasaran mereka dan memberikan pengarahan dan atau dukungan yang perlu untuk menjamin sasaran mereka selaras dengan keseluruhan sasaran kelompok atau organisasi. Oke, ini ada model jalan tujuan ya, Mas dan Mbak. Jadi ini yang kotak sebelah kiri ini gaya perilaku pemimpin, ada direktif, ada suportif, ada partisipatif, ada berorientasi prestasi. Ini mengarah ke pengikut atau bawahan. Ya, poin-poinnya persepsi dan motivasi. Kemudian ini mengarah pada perolehan kepuasan dan prestasi ya, poin-poinnya. Nah, ini ada dua kotak yang mempengaruhi gitu ya, kalau saya tidak salah. Yang pertama, karakteristik pengikut atau bawahan. Ini tempat pengendalian, poin-poinnya ada pengalaman dan juga kemampuan ya. Kemudian yang kotak bawah ini faktor lingkungan. Poin-poinnya tugas, sistem wewenang formal ya, kalau saya tidak salah. Kemudian kelompok kerja. Jika tugas sangat terstruktur, perilaku pemimpin yang direktif tidak menimbulkan atau berkaitan dengan kepuasan bawahan. Jika tugas sangat terstruktur, perilaku pemimpin yang sportif menimbulkan atau berkaitan dengan kepuasan bawahan. Oke, yang E, model normatif Fromm-Yetton. Teori yang memberikan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan banyaknya pengambilan
keputusan partisipatif dalam situasi yang berbeda, dalam situasi yang berbeda-beda. Ya, ROBS, ROBS, ROBS. Model yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dalam berbagai situasi. Model ini menunjukkan bahwa tidak ada corak kepemimpinan tunggal yang dapat diterapkan pada semua situasi. GIBS, GIBS. Jadi memang situasi berpengaruh gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini teori situasional atau contingency model Fromm-Yatton. Ya, ini silakan dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini perbandingan 3 pendekatan teori kepemimpinan. Ya, menurut situasi ya. Jadi perbandingan 3 pendekatan kepemimpinan menurut situasi. Jadi ada model kontingen Fiedler, ada Fromm-Yatton dan jalan tujuan. Ya, ini juga silakan dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak. Oke, kekuasaan dalam kepemimpinan. Kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang ke arah yang diinginkan. Ya, menurut Kiri Yukel di tahun 1996, Kartini Kartono di tahun 1994 mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan pemimpin dapat berasal dari, ya poin-poinnya, kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sifat dan sikapnya yang lebih unggul sehingga memiliki kewibawaan terhadap pengikutnya, memiliki informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang luas, kemudian memiliki human relation yang baik, kepandaian bergaul, dan berkomunikasi. Oke, teori kekuasaan. Ada 2 teori yang menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, atau hilang dalam organisasi, yaitu Social Exchange Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh dan hilang selagi proses mempengaruhi yang timbal balik terjadi selama beberapa waktu antara pemimpin dan pengikut. Berikutnya, Strategic Contingencies Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dari suatu subunit organisasi tergantung pada faktor keahlian dalam menguasai masalah penting, sentralisasi unit kerja dalam arus kerja, dan tingkat keahlian dari subunit tersebut. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari saya. Ya, insyaallah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.